tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ke daging Sebab lagi, kamu sebentar hidup ke menurut tulang, daging, ke kulit. kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, Pak, kamu Pak, oi memperbuat Bapak perbuatan Pak kamu akan hidup. konsep yang kita Semua bahas orang Pak yang dipimpin roh Allah anak adalah Allah, anak anak Theos Allah. Pak. Nah, apa bedanya Pak yang di Lukas untuk Yesus dengan ini? Apa bedanya? Baik, Apakah di di sini Lukas anak itu kucing? kan, baik, jadi saya di Lukas itu jelas malaikat yang berkata kepada Maria. Jadi berapa jenis anak Allah Pak? Berapa jenis anak Theos? Beda-beda, beda-beda. Konteksnya kan beda. Iya, maksudnya coba tolong jelaskan. Kalau di sini maksud saya apa jelaskan. di sini? Kalau di Roma ini semua yang lahir dari Roh Allah itu disebut anak Allah. Tidak ada di sini lahir, tidak ada lahir. Oke, Jangan semua menipu. orang yang dipimpin Roh Allah disebut anak Allah. Jadi apakah syaratnya untuk dipimpin Roh Allah? Itu ada prosesnya Bunda ya. Jadi sementara Kalau di Lukas, kita baca perkataan malaikat tadi, engkau akan melahirkan seorang, orang Pak, orang bukan tikus. baik, Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang yang dilahirkan ini orang, semua orang. saya baca Kalau Bunda. Yesus itu orang, ya dia termasuk ini. Kecuali Yesus bukan orang, Maria melahirkan bukan orang, misalnya tikus, kecoa, kan orang yang dilahirkan tuh. Oke, saya baca Hari ya. ini Saya baca Pak, Lukas 1 ayat malaikat 30 Pak, sampai 30. poinnya aja Pak, poinnya ya. Poinnya. Malaikat bilang, Bacakan, hai Maria, Bunda, engkau bacakan. akan mengandung dan akan melahirkan seorang. Seorang itu berarti Selamat malam, manusia. Bunda yang cantik. Manusia, Saya datang lagi Pak. Sabar ya, sini ku kasih sehat semua otakmu ya, oten-oten. Biar kau nggak Oke, buntu oke, otakmu oke. ya. Ya, diam. Saya terima. Seorang Ya, itu, oke. Pak, berarti orang, bukan kucing. Yesus orang, Pak. Karena yang melahirkan orang, manusia yang melahirkan. Manusia melahirkan manusia, hewan melahirkan hewan. Maria manusia, tentu yang dilahirkan adalah manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah orang. Hewan itu adalah binatang. Pak ya? Tadi udah jelas kita tunjuk datanya bahwa kata malaikat, hai Maria, salam hai engkau Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau seorang itu Pak, ya manusia. Kecuali malaikat bilang sehewan, enggak ada sehewan ya, seekor hewan. Itu bisa ayam, kucing, babi, bisa. Tapi kalau seorang, ya manusia kalau orang. Jadi sini di Roma 8:24 nih 14, semua orang, Yesus termasuk orang karena dia manusia. Yang dipimpin Roh Allah adalah anak Theos. Berarti jangan beda-bedakan Pak, nggak beda-beda karena Yesus pun manusia toh. Udah boleh saya jawab? Udah boleh saya jawab? Baik, saya Silakan jawab kau ya. bengkokkan ya, bengkokkan sebengkok-bengkoknya. Ini data tertulis tanpa ditambah, tanpa dikurang. Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang, Namanya dia Yesus. pinter. Bunda Rama. Sebentar, saya ulang. Diam dulu. Apa yang dia akan Saya lahirkan? baca tanpa Apa potong. yang dia akan lahirkan, Pak? Seorang kan? Ya, saya baca dulu jangan Diulang. Oke, Apa yang saya akan ulang. dilahirkan? Sesungguhnya Kata malaikat engkau akan mengandung melahirkan seorang. Enggak, saya cuma Host, sabar gimana, ya. host? Gimana, host Saya ini? hanya memperjelas. Oke, Pak Adi, saya hanya akan baca memperjelas. dengan jelas, terang, tanpa ditambah, tanpa dikurang. Ya, seorang kan? Oke, lanjut. Kalau seorang itu manusia ya. Jangan dipotong, tolong host. Ya, Oke. sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau Pinter. menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kerajaan kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Yesus yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah. Tapi dipahami oleh Bunda Rama anak Maria, dipahami Ustadz Alip anak kandung Maria. Ini pemahaman yang berbeda sehingga banyak denominasi juga banyak, Bunda. Itu saja, saya mau Kan di istirahat. sini anak Allah, Pak. Ini anak Ya, Allah nih. Anak Allah. Bukan berarti Menurut dia adalah Allah itu menurut Allah, sendiri. Anaknya itu adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8. Sebentar Pak Dokter. Oh, anak Allah adalah Allah itu sendiri. Di mana Ibrani itu 1 anak ayat Allah 8. adalah Menurut Allah itu? Anak Allah adalah Allah. Anak Coba, kunci adalah Ibrani. kunci. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 8. Pak, saya juga Anak mau tangga. ngomong dong. Berapa? Ibrani? 1 ayat 8. Ibrani Aduh. 1:8. Anak Allah adalah Allah, begitu. Ya. Berarti banyak Tuhanmu ya, karena orang-orang yang dipenuhi roh Allah adalah anak Allah. Berarti banyak kali Tuhan. Bedakan anak Allah dengan anak-anak Allah. Bedakan orang yang dipimpin roh Allah dengan tidak. Tadi itu bukan anak-anak Allah, Pak. Anak Allah, Pak. Anak Theos. Yang Nah, ada dipimpin double-double roh tadi. Allah, yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Halo. Ada Pak di sini. Ini Ibrani 1 ya. Coba kita Ya. lihat. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, ya Theos, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mana di sini anak Allah adalah Allah? Tentang Jangan kau anak, tipu-tipu. tentang anak, yaitu adalah Bapa. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Di mana di sini anak Allah adalah Allah? Yang Tetapi- ada di sini alamak. Tetapi tentang anak itu Yesus. Ia berkata, ia itu adalah Bapa. Jadi tentang anak, Bapa berkata, tahtamu ia Allah. Jadi Bapa berkata bahwa Yesus memiliki tahta. Anda bilang anak Allah adalah Allah. Makanya Iya, di sini Allah nggak yang ada, berkata berarti Anda bohong. bahwa anaknya itu Allah. Aduh, nggak sadar-sadar ini Pak Dokter dari dulu suka Galatia bohong. 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Ibrani 1 ayat 2. Setelah genap waktunya pada zaman akhir Allah mengutus anaknya. Menurut Allah, anaknya itu Allah. Di mana itu menurut Allah anaknya adalah Allah? Ibrani 1 ayat 8 itu, tetapi tentang anak itu Yesus. Ia itu Bapa. Jadi Bapa berkata tahtamu Di mana ya di Allah. sini Pak Dokter? Jangan nipu-nipu lah. Anda di dokter apa? Dokter palsu atau asli? Saya tanya Tentang dulu deh. anak itu siapa? Coba, Saya tentang tanya anak. dulu. Kok Anak itu siapa? Anak itu Yesus. dokter otaknya gini ya? Dok, Rama. tidak ada di sini tertulis. Dokter Ya. palsu jangan-jangan Anda ini. Masa Tertulis begini aja nggak tentang paham? Anak tentang Yesus. Saya ia tanya itu dulu, Bapa. bener nggak Bapa Anda berkata, dokter? tahtamu ya Allah. Masa dokter segininya? Ini di sini nggak ada tertulis anak Allah adalah Allah. Kau bilang anak Allah adalah Allah. Jangan-jangan nih kau dokter gadungan. Allah Mohon maaf. berkata kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Lah, tahtamu ya Allah. Mana di sini Allah? Anak Allah adalah Allah. Anak Theos adalah Theos. Tentang anak itu adalah Yesus, ia itu adalah Bapa. Jadi Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Itu perkataan Terus Bapa di kepada mana anak. yang kau bilang tadi Pak Dokter? Makanya aku sanksi kedokteranmu ini. Jangan-jangan kau Saya ini. sudah jelaskan, tetapi Aduh. Bunda Rama tidak bisa mengerti. Ya udah selesai. Lah, nggak ada di sini. Memang nggak ada. Pak Dokter gimana sih? Kacamata pembesar dulu pakai. Tentang anak, ia berkata, ia itu siapa? Tentang anak ia berkata, aku anak Allah adalah Allah gitu. Nggak ada seperti itu. Baik, anak itu Yesus, ia itu adalah Bapa. Betul-betul Jadi, dokter Bapa gadungan berkata, kayaknya ini. Aku "Tahtamu sanksi ya dokternya Allah." ini. Tahtamu ya Allah, itu perkataan Bapak Bapa kepada profesi Yesus. gitu Bunda, jangan. Aduh, karena dia mau nggak ada di sini anak Allah Ayat adalah lain, Allah. Udahlah. Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Yang adalah penting, Allah yang benar Pak Adi, dan Pak Adi, hidup yang yang kekal. penting banyak orang yang menyaksikan kebohongan Anda ya. Anda bilang di Ibrani 1:8 anak Allah adalah anak Saya Theos sudah adalah terangkan. Theos. Nggak ada. Tentang
anak itu Yesus. Tentang Yesus, ia berkata, ia itu siapa? Bapa. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Itu perkataan Bapa kepada Yesus, bahwa Bapa berkata bahwa Yesus itu Allah. Mana Bapak berkata Yesus adalah Allah? Enggak ada. Bunda, Enggak ada, Pak. Tentang Yesus, ia Saya mau berkata, ngomong sebentar, ia itu siapa? saya Yaitu tidak Bapa. bisa ngomong. Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Ya ampun. Enggak ada di sini Pak begitu Maksudnya nggak dikasih kata-katanya. kesempatan ngomong. Karena kau oon, ngapain kau oon? Kau tadi conge. Ngapain kau banyak ngomong? Saya kira kau conge. Conge itu bahasa Makasnya ada togeang. Kau togeang itu yang keluar di telingamu itu bernana-nana. Saya mau ngomong sama Pak Tadi kau nggak Dokter. dengar toh, berarti kau togeang. Togeang itu yang bernana-nana di keluar di telingamu. Ngapain kau nyimak-nyimak kalau kau togeang? Dan tidak ngomong. Kau diam aja lah. Togeang. Saya mau ngomong 1 Dasar. menit dong, boleh dong. Berarti kau nggak togeang? Kau togeang apa enggak? Iya, maksudnya saya mau ngomong 1 menit Oh, boleh maksudnya dong. maksudnya. Baik. Makanya kau jangan sok-sok Yang budak. cantik. Saya nggak ada sok dari tadi. Jijik kali aku lihat pemakan babi mulutnya. Ketawa pula. Emang Saya kau ngomong mukamu baik situ Lah, kayak jangan babi. ceng-cengan lah. Kembali ke topik. Iya. Nih, kita bahas yang tadi Lukas 1. Ayat 31. Kembali lagi Sesungguhnya Lukas 1. Engkau akan mengandung. Ya kan? Akan melahirkan seorang anak laki dan belakang engkau menamakan dia Yesus. Ayat 32-nya, ia akan menjadi besar. Dan Silakan akan Ustaz, disebut- lanjut orang dan toge yang akan toge. disebut Lanjut anak Ustaz. Allah yang maha tinggi. Jadi lihat nih, anak Allah yang maha tinggi. Gelar maha tinggi itu tidak boleh sembarangan dikasih ke manusia atau makhluk. Yang maha tinggi itu Allah, bukan bener. Yesus kucluk. Sekarang Nanti kita tanya Ustaz. sama dia, Bunda. Nanti kita tanya. sama Lanjut dia. Ustaz. Iya. Yang siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha tinggi? Nih. biarkan dulu, Saudara. Biarkan dulu, Bro. Nah, silakan lanjutlah. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah Siapa yang maha tinggi? akan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai Apakah dia mendapat tahta selama-lamanya. Daud? Dan Apakah dia menjadi raja? dengar dulu dong. Kapan dia jadi raja? Ayo dong. Berkesudahan. Bunda. Jadi Sebentar, biarkan dulu, Bunda. kerajaannya Jangan dipotong-potong, itu tahu. forever. Kerajaannya itu selama-lamanya. Jadi dia itu akan punya kerajaan yang tidak berkesudahan. Ini Oke, kita katakan. buktikan. Gitu ya. Kita tanggapi dulu Bang ya. Hak ini slow ya. Asal kau jangan togeang. Nah, ya. kalau menurut yang kau sampaikan dia akan memperoleh tahta Daud, menjadi raja. Kapan dia raja ya? Perasaan nggak pernah. Atau ada data Yesus pernah jadi raja? Tunjuk ke kami. Kapan dia duduk di tahta Daud dan kapan dia jadi raja? Ayo dong. Buktikan kata-katamu. Perasaan Yesus nggak pernah jadi raja? Beli pedang aja, jual jubah. Ya toh? Masa raja semiskin itu? Bunda izin ya. Kapan? Nah, masuk. Sebentar ke Bapak Batak dulu nih, Mr. Dokter. Bang, yang maha tinggi itu sebenarnya siapa sih? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yesus itu disebutnya akan disebut anak yang maha tinggi, Bang. Oke, berarti ada dua yang maha tinggi ya? Halo, Bang. Kalau yang bapaknya Yesus maha tinggi nggak? Maha tinggi, Bang. Kalau Yesus Maha tinggi, Bang. berarti ada dua yang maha tinggi. Ya dia satu, Bang. Satu bagaimana bang? Satu turun ke bumi, satu enggak. Ya, kan dia omnipresent, Bang. Satu jadi bayi. Omnipresent artinya keberadaannya di mana-mana. Oh Namanya berarti Tuhan, Bang, bukan manusia. Dia Berarti- tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu. berarti anaknya Bunda Maria ini bapak. Boleh juga, Bang. Abang bilang gitu juga boleh. Waktu Yesus umur 5 bulan lebih tinggi mana Maria daripada Yesus? Tinggi badannya ya tinggian Maria, Bang. Katanya berarti nggak maha tinggi dong. Enggak, bukan. Tinggi apanya nih? Tinggi badannya apa? Ya, semuanya tinggi lah. martabat? Tinggi Hah? tinggi dari segi badan, tinggi dari segi kecerdasan. Ya, saya takutnya kan pertanyaan menjebak. Oh, tinggi masa gitu. Kalau martabatnya ya
tetap dialah Allah yang maha tinggi kan. Tapi kalau ukuran badan gimana bang? Bang Andi, kapan-kapan kita ketemu lagi yuk. Ya, ntar dulu abangku gimana sih? Jadi Traktir lah, biasa saya traktir. iya bang. Emang kita udah pernah ketemu di mana bang? Ya waktu ngurusin si Candy itu loh. Dia kan pakai uang saya itu bang. Mana ini urusan si Candy? Candy yang Ada mau- utang jasa. Taruh dulu bener, mas saya juga lupa. Nah ya udah nggak Jangan- apa-apa bang. Pokoknya nanti saya punya nomor telepon abang kok. Nah di mana kita ketemu bang? Nggak pernah kok. Nah waktu itu lagi urusan si Candy bang. Abang kan waktu itu udah damain si Candy yang mualaf jadi mualaf sebentar. Ya justru saya kan yang datengin sama bang Andre, nggak ada biaya-biaya Iya biasa. itu datang sama Andre. Saya ada di situ bang. Saya yang ngasih. Udah lah bang, ini anak gini. Tapi kenapa anda menjadi oten? Loh, itu bahasnya pribadi bang. Jadi nanti kita Aduh, Loh, Ini ini ngacung. kesannya kayak Anda menyogok. Gak boleh begitu. Loh, siapa Jelas Bang nyogok? Andi. Saya nggak nyogok, saya ngasih si Candy. Oh, Anda ngasih si ngasih- Candy. Udah bunda, Ah. bunda. Bukan ngasih kami loh, nggak ada loh. Bukan. Anda yang ngasih candy, terserah kalau ngasih candy. Jadi mungkin butuh duit apa. Kalau butuh duit ya, kalau saya ada duit saya Itu kasih. kan sama-sama Oten kamu. Oh, mau framing lagi. Tuh, bukan. Saya lagi bicara, saya kenal, pernah ketemu sama Bang Handi. Gitu aja kok. Saya banyak Iya, yang Bang. kalau saya banyak yang saya nggak pernah menerima kalau hal kayak gini bang. Nggak bicara soal duit. Saya kasih duit sama si Candy. Cuman Kalau saya- si Candy ya wajar lah bang, dia orang mau sedeng. Saya pernah ketemu abang. Kapan-kapan kita ngopi bang. Itu malam bang kami start dari salah satu masjid Kelapa Gading, bergabung sama jamaah, terus ke rumah Candy, lapor Iya. security, polsek datang, habis itu ke polsek, dari polsek ke Polda. Kembali ke topik ya bang ya. Ya, oke. Lanjut. Jadi diluruskan nih, jangan sampai bahwa saya menerima suap dari bapak. Waduh nggak benar loh, jangan. Saya nggak pernah menerima duit oleh orang yang Nggak tidak ada, saya nggak kenal. Ya oke. Jadi lebih tinggi badannya Maria daripada Yesus bang. Makanya kan pertanyaan Bang Handinya, saya tanya tubuhnya apa martabatnya gitu. Ya lebih tinggi martabatnya Maria lah bang. Kan namanya juga Yesus masih bayi. Enggak bang, kan dia Allah anak Allah yang maha tinggi bang. Kalau Maria itu bukan martabatnya tinggi, nggak dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus loh bang. Bukan, dia dipilih ya sekarang Tuhan pilih adalah pilihan Tuhan, hak mutlak, hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang mana dulu nih bang? Loh Tuhan yang mana? Tuhan yang salah, yang tauhid. Yang lah. mana yang Yesus atau yang Bapa? Yang tauhid. Tuhan itu kan satu bang. Yang mana nih? Ada dua, satu anak Maria, satu bukan loh. Itu kan omnipresent bang, jadi dia keberadaannya bisa di mana-mana dan dia bisa disebut siapa saja. Enggak bang, kenyataannya waktu Yesus di bumi Bapak tetap di surga kok bersuara. Ya iya kan omnipresent bang. Nah kalau omnipresent gimana Dia tidak ceritanya? dibatasi ruang dan waktu Tuhan bang. Waktu Yesus berdoa kepada siapa itu? Ya dia sedang menjadi teladan bagi murid-muridnya. Iya berdoa kepada siapa? Di sekarang dia lagi ngasih tahu ke murid-muridnya ini berdoa nih seperti ini gitu. Iya tujuan dia berdoa kepada Jadi, siapa? apakah surga? Ya ampun bang, ini sedang Dia bilang memberikan gini loh teladan. cara doanya ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Dia bersyukur kepada Bapak loh. Lah, iya dia sedang memberikan teladan kepada murid-murid. Teladannya untuk berdoa kepada siapa? Lah dia tujuannya adalah memberi teladan bang. Dia teladannya itu berdoa kepada siapa Abang? Ya dia berdoa kepada dirinya sendiri gak ada masalah. Loh kok bisa ada orang berdoa kepada Ya, dirinya bukan kok? orang dia bang, jangan bukan orang. Dia Tuhan. Oh jadi Bang. Yesus bukan orang. Lah dia kan Tuhan bang. Lah dia laki-laki kok disunat malah. Lah iya, emang Tuhan nggak boleh disunat. Loh yang nyunat Tuhan siapa? Lah makanya, kan manusia juga boleh yang bantuin Tuhan sunat, nggak ada masalah. Oh, jadi Tuhan butuh bantuan sama manusia. Ya,
Tuhan itu bantunya itu tujuannya adalah sebuah kayak perintah, Bang. Kita dianggap bantu. Jadi Tuhan butuh bantuan ya Bang ya. Ya, Tuhan gini, makanya Tuhan datang ke dunia ini nggak mungkin untuk mengabarkan berita Injil, mengabarkan kebaikan. Bang, kalau begini cara Abang diskusi Bang, mualat untuk mengabarkan. Bang, kalau begini cara Anda Bang, mualat tambah banyak loh. Enggak juga, Bang. Karena gini, karena di Indonesia ini dulu cuma sekitar 1 jutaan, sekarang udah 20 jutaan, Bang. Gimana sih Bang? 20 jutaan orang yang percaya Tuhan Yesus. Belanda membawa Bible ke Indonesia itu sudah kerajaan Islam merajalela di mana-mana. Gimana sih Abang ini ah? Bukan maksudnya kekristenan, kata Abang dan banyak yang mualaf. Kekristenan bertambah banyak Pak, pesat Bang. Nampaknya bagaimana statistiknya berkurang kok. Abang berarti nggak tahu. Itu nambah mungkin karena ya lahir gitu ya. Ini kan memang sepihak saja, nggak apa-apa. Soal itu mah. Oke. Ya gini. Back to topic lah Bang. Gini loh. Urusan. Ya. Lanjut Bang. Mana duluan ada Maria atau Yesus? Yesus lah Bang. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Dia Alfa dan Omega Bang. Jadi lebih tua anak daripada ibu. Oh lain, ini jangan disamakan dengan ukuran manusia. Nah memang dia manusia kok. Parameter manusia yang Abang pakai. Nah memang dia manusia kok Bang. Lah bukan, dia kan Tuhan. Yang disusui Maria waktu bayi siapa itu? Tuhan. Oh jadi Bunda Maria menyusui Tuhan? Iya. Bunda Maria merawat Tuhan? Iya. Tuannya Maria siapa waktu itu? Ya Yesus. Jadi tuannya Maria bayi itu? Iya. Lah, gimana ini Abang ini kok tuannya Maria adalah anaknya Maria? Lah, makanya parameter Abang adalah parameter yang Abang ukur adalah parameter sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita kan manusia terbatas, Bang. Tetapi justru karena kita terbatas ini ada standar yang kita pakai, standar akal Bang. nah, Bagaimana memfungsikan akal? Ya logis-logis saja ya, jangan dipersulit dengan iman buta. Makanya kalau bicara Gitu. Iman Anda nggak berakal loh Bang. Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau bicara ketuhanan, Bang, itu bicaranya bukan bicara itu supranatural, Bang. Terus? Jadi nggak bisa kita bicara pakai parameter ukuran manusia. Itu loh. Memang sasaran Beda, Tuhan itu Bang, ya Tuhan itu memberi akal manusia supaya akalnya difungsikan mengenal Tuhan. Bukan mematikan akal mengenal Tuhan Bang. Itulah Bang, jangan dibalik-balik tuh. Abang ini gimana sih? Masa Bapak Batak, kok malah kencing lu? Aduh, bukannya di mute dulu, kencing lu kedengeran ke sini, parah lu. Halo. Malam. Mute dulu kalau kencing lah, jorok. Malam. buka keran. Buka keran apa lu, bunyi kencing lu, war kemana-mana sih. Jadi nggak masuk akal itu Bang kalau anakku adalah Tuhanku. Nggak mungkin lah Maria itu menyembah bayinya. Justru Maria itu merawat bayi, bukan merawat Tuhan. Kebalik-balik loh Bang kalau manusia merawat Tuhan. Ini sekali lagi, kalau kita ukurannya atau berlogikanya secara manusia, nggak bakal ketemu. Emang Abang manusia nggak Bang? Ya kita ini berlogika secara manusia ini, kita bukan nyemok lagi, bukan nyemot Bang, kita ini manusia, jadi kita pakai akal kita. Abang ini kok berhenti jadi manusia malam ini, kenapa? Janganlah berhenti jadi manusia, banyak yang kayak hewan-hewanan, janganlah, nggak baik. Jangan Abang merendahkan diri di sini loh. Kena kan Bang sama bahasa gua. Sederhana tapi nikmat. Janganlah Bang. Sudah biasa. Kami itu udah biasa dizolimi, Bang Hadi. Enggak. Abang yang menzolimi kemanusiaan Anda loh. Bukan saya. Saya justru ingin merefresh Anda kembali ke manusia normal gitu Bang.
Anda yang mensolimi diri Anda sendiri, bukan saya. Justru saya ini guru. Justru saya ini. Kamu udah biasa. Justru saya ini, bang. Justru saya ini guru bahasa Indonesia. Kalau perlu saya jadi psikiater ya, untuk mengobati Anda lah, kembalilah ke jalan yang benar sebagaimana manusia. Fungsikanlah ke manusia. Fungsikanlah kemanusiaan, abang. Iya. Kan makanya kalau kita mau mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus, maka kita harus beriman. Abang masuk Harus Kristen gila dulu. Abang taat dulu deh sama Tuhan Yesus, pasti abang ngerti. Yesus itu datang ke muka bumi mengajarkan supaya orang cerdas. Dia datang ke dengerin dulu, Pando, ntar dulu Pando, izin habis ini Pando sama Ibu Nerama ya. Yesua Amasya itu datang ke muka bumi mengajarkan orang yang belum menjadi pinter. Apa ajaran Yesua Amasya untuk Bani Israel? Hai Bani Israel, aku ini utusan Tuhan. Kenalilah Tuhanmu, Tuhan itu esa. Itu ajaran Yesus loh. Jadi Yesus itu datang bukan membuat orang belon. Justru kok sekarang ada orang, ya tidak mau pinter kayak mengikuti ajaran Yesus, gitu loh. Jadi jangan dibolak-balik. Sekali lagi saya ulang, Yesus datang membuat orang pinter. Apa kata Yesus? Aku ini utusan Tuhan. Hanya ada satu-satunya Tuhan. Aku bukan Tuhan, aku utusan Tuhan. Itulah Bang Batak, oke? Tolong diralat ya. Yesus tidak pernah berkata aku bukan Tuhan ya. Jangan mempreming-preming. Tidak pernah Yesus berkata aku bukan Tuhan. Tapi kalau Kami dia orang Kristen lebih tahu isi kitab kami. Tapi kalau Yesus, taruh Anda. Saya ngomong sama Bang Batak. Ya bukan begitu, saya dengar. Saya dengar itu. Kalau Yesus berkata aku utusan Tuhan, apa maksudnya? Jangan. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Sebentar apa dulu. Yesus berkata, Coba, apa dengerin, artinya? Anda dengerin, saya nggak mau debat sama Anda kalau Anda begini. Jadi saya dengar ya. tadi baik-baik ngomong sama Pak Batak. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Apa maksud Yesus itu utusan di sana? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jawab. Maksudnya apa? Saya protes pernyataan saudara Yesus mengaku bukan Tuhan. Itu Maksudnya apa Yesus itu mengaku utusan Tuhan? Maksudnya apa? Anda tidak pernah mengutip akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Inilah kamu nggak mau diskusi, kamu cuma datang ke sini membawa sifat kebinatanganmu, bro. Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Kalau ada orang berkata, aku utusan Tuhan, berarti di luar itu bukan dia. Kalau dia udah berkata, aku utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Jadi yang berbohong di sini siapa? Kata dia, Yesus enggak pernah mengaku dia bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang tidak pernah berkata dia bukan Tuhan, semua orang bisa jadi Tuhan. Bunda Maria nggak pernah mengaku dia Tuhan. Boleh dong Bunda Maria Tuhan? Kalau ada orang sudah mengklaim dirinya dia adalah utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Ulangan 64, Markus 12:29, Yohanes 17:3, Yohanes 5:30. Banyak banget. Yohanes 11:41. Banyak banget gitu loh pernyataan Yesus. Yang paling parah adalah Yohanes 17:8. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya, murid-murid percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kenapa kalian datang mengatakan dia Tuhan? Siapa yang ngajarin kalian? Coba kita bahas Bang satu-satu. Abang bilang Yohanes berapa? 17:8. Coba baca. Ya kita baca. Ya, tenang aja. Oke. Coba. Siapa ini suara ini? Ya. Ya, baca Yang Pak. ke-8. Oke, segala firman saya baca. Abang nggak boleh ini dulu kayak Bu Rahma ya. Abang dengar dulu dong ya. Jangan menyebut namanya Bunda Rama, ngomong lagi nah. Sampai
Ayo baca lah bang. Saya baca nih Bang. Hmm. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah tahu benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa kepada mereka. Aku berdoa untuk mereka. Udah cukup bang. Nah, Udah 8 saya baca doang. dulu dong, terus dong. Ya udah Aku berdoa baca. untuk mereka, bukan untuk dia. Aku berdoa tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan ayat ke-10 nih. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Nah, Abang Red, dia bukan utusan biasa, Bang. Coba, kalau semua milikku adalah milikmu, itu biasa. Tetapi ini, semua milikmu adalah milikku. Jadi, bukan utusan biasa dong, Bang. Jadi kita baca lagi di Yohanes 13 ayat 13. Taruh jangan pindah dulu bang. Taruh dulu saat ini dulu. Di sana mereka percaya. Saya dulu. Saya dulu yang ngomong, gantian kan ada bang Ado. Katanya jangan gantian. Abang gimana sih? Saya sabar loh menunggu abang. Tapi ya udah lanjut aja. Kan saya bawa Yohanes 17:8. Kita pelan-pelan ke bawah, 8 dulu, baru 9, baru 10 kan gitu. Ini jangan lompatin dong, yang tulisan merah itu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan bang, siapa orang yang percaya ini bahwa Yesus adalah utusan? Siapa mereka ini bang? Di sini murid-murid bang percaya Yesus itu utusan. Mana lo bang? Kagak ada di sini Yesus mengaku dirinya Tuhan. Kagak ada. Tolong tunjukkan di Bible satu statement dari Yesus mengaku aku Yesus utusan. Aku Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Kagak ada. Kagak ada bang. Emang ada tulisan Yesus itu bukan pencipta? Nggak ada juga. Ya, kalau Yesus mengaku utusan Tuhan, gimana mau pencipta? Lah, tapi kan dia juga ada kalimat yang ayat 10-nya. Dan Apa itu? segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Mana ada utusan yang memiliki punya. Semua milik Tuhan adalah milik Yesus. Yakin? Lah ini ayat 10-nya. Oke, kita ke 10 ya. Oke, kita bahas ya. Ya. Di situ milikmu dan milikku ada berapa oknum? Loh. Ya artinya satu oknum lah. Segala milikmu adalah milikku. Itu ada Iya. berapa? Ada berapa oknum? Ada satu lah. Siapa oknum siapa di situ? Ya berarti Yesus dan Tuhan adalah sama. Milik Yesus Tuhan, milik Iya, iya. Tuhan adalah milik Yesus. Oke. Milik Bapa adalah milik Yesus. Bapak dan Yesus sama atau beda? Ya sama lah. Yakin? Iya, Bener nih. benar. Kita cek ya. Iya. Oke. Yesus, dengerin dulu bang. Yesus itu punya fisik nggak? Yesus punya apa? Punya fisik. Wah, Bapak fisiknya siapa? Roh. Roh itu punya fisik nggak? Ya fisiknya roh. Masa ada fisik roh bang? Abang ini kok jadi blow on kayak gini? Mohon maaf nih bang. Ini istilah apa? Mana ada roh fisik bang? Abang ini kok jadi semakin menurun ilmunya ah? Ya kan fisik itu bentuk bang. Iya, roh itu nggak berbentuk bang. Mana bisa dilihat? Iya bentuknya roh. Jadi bapak Jadi, itu kalau kita mau menyebutkan roh itu sebagai apa kita nggak tahu bang. Ada bentuk. Kita belum bentuknya daging. Bang jangan dipersulit. Tolong nggak pelan-pelan, slow ya. Saya ini orang baik. Malam ini saya mau mengajar loh. Tadi dari awal video saya buka loh pengajaran gua. Saya ini guru bang. Dengerin baik-baik. Yesus itu punya fisik, punya jasmani, ya. Laki-laki jenis kelaminnya, buktinya dia disunat. Kalau Bapak di surga nggak punya fisik bang. Menurut kepercayaan Kristen dia adalah roh. Artinya Bapak dan Yesus itu beda, tidak sama bang. Itu bahasa sederhananya. Terima dong sebagai orang berakal.
Ayolah bang, berakal dikit apa? Jadi Beda ya nggak bang bisa ya. juga memaksakan pemahaman abang gitu loh, nggak bisa. Enggak, jadi artinya beda ya antara Bapak dan Yesus ya bang ya. Nggak, Bapa dan Yesus adalah Tuhan sama. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Bisa baca abang bacakan Matius 3, 16 sampai 17 bang. Ya, saya nggak bisa, nggak gimana sih. Bukalah Baca- kita. Bukalah saya atau saya bacain bang. Iya boleh. Oke, saya bacain ya bang ya. Sesudah Matius dibaptis berapa, abang? 3, Terus? 16 sampai 17. 16 sampai 17 bang. Ya baca aja sekarang, saya dengerin. Ya. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Tuhan seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Ini anakku yang kukasihi." Pertanyaan saya bang, yang dibaptis dan suara dari surga itu sama atau beda bang? Sama. Yang dibaptis itu siapa bang? Yesus. Yesus. Yang bersuara dari surga siapa bang? Yesus. Lah, coba baca datanya bang. Nah itu kan Bapak udah bacain. Yang dibaptis Yesus, yang bersuara dari surga kok Yesus juga? Iya. Ya dia juga Bapak itu juga. Yesus waktu dibaptis posisinya ada di mana bang? Di bumi. Yang sumber suara dari mana? Dari langit. Siapa itu? Jadi kan omnipresent. Abang dari tadi bilang dia omnipresent. Kena terus abang Dia ini kok. tidak dibatasi oleh waktu. Aduh bapak ini, Pak Batak ini kok bisa jadi begini bang? Burem banget ilmunya bang, kok burem gitu? Kok burem bang? Burem bang. Kalau saya jelas Ini dan terang benerang loh, Bang. ini peristiwa yang sama, ya. Terus oknum yang berbeda, tempat yang berbeda, aktivitas juga berbeda. Aktivitas Yesus di bumi sedang dibaptis. Aktivitas Bapak bersuara tempatnya lain di makanya sekali surga. lagi, pikiran abang itu sekali lagi saya bilang pikiran manusia biasa yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara Terus- Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Terus abang yang berpikiran barusan ini Tuhan apa Anda? Loh, saya kan belajar tentang Tuhan. Jadi saya abang- belajar tentang Tuhan Jadi tadi abang ini berbicara bukan sebagai manusia ya? sebagai manusia dong. Ya sebagai manusia, sama-sama kita manusia. Mari kita berpikir secara manusia, punya akal. Berpikir secara Oke. manusia untuk kemanusiaan, tetapi kalau untuk Tuhan nggak bisa kita. Nah ini datanya ada bang, jelas datanya gitu loh. Nah, iya, abang kan nanya kan, ini siapa? Yesus itu Tuhan. Yang bersuara juga Tuhan gitu loh. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana yang Tuhan? Semua ya Tuhan, yang Yesus, yang Kalau Roh semuanya- Allah, yang Bapa ya Tuhan. Kata semuanya itu melebihi dari satu loh bang. Lah kan ini kan omnipresent bang. Di luar Oke, kita- ruang dan waktu. Udah 5 kali Anda membahas omnipresent. Kita bahas omnipresent artinya apa bang? Iya, dia keberadaannya bisa di mana aja. Oke, jadi Tuhan Anda bisa di mana saja, betul? Iya, di mana saja dan kapan saja. Yakin ya bang ya? Iya, Oke. Bisa nggak Tuhan Anda berada di tempat yang kotor? bisa. Ngapain bang? Lah makanya kamu yang nanya bisa pengawal ya, saya bilang bisa doang. Saya mau nanya apa sama Bang Hadi. Untuk apa Tuhan ada di tempat yang kotor? Kalau bisa apa bisa? Di dalam perut Maria itu bersih nggak bang? Wah, saya belum lihat ya. Keluar dengan berlumuran darah loh bang. Itu darah nipas keluar kotor loh itu bang. Nah, kalau hal itu kita berdua nggak tahu bang. Saya pernah lihat bayi keluar bang, nggak langsung Oh, iya, bersih, lain. langsung. Itu kan bayi manusia biasa. Ini Tuhan bang. Oh jadi Bunda Maria itu nggak melahirkan lewat situ?
Jadi beda Bang. Jadi Enggak, anak manusia biasa, anak manusia biasa dengan Tuhan beda. Saya mau nanya baik-baik abang. Bunda Maria itu melahirkan lewat situ apa sesar? Lewat situlah. Bersih apa enggak? Wah, kalau soal bersih apa enggaknya saya nggak tahu Bang. Anda nggak pernah menemani istri Ya, melahirkan? karena gini loh, karena apa? Enggak beda. Kan saya bilang beda. Kita itu Oh manusia beda, biasa. Ini beda, Tuhan. baik. Jadi omnipresent itu Tuhanmu bisa di mana saja berada, betul ya bang ya? Betul. Jadi Tuhanmu sekarang ada di mana saja? Iya. Oke, ada dalam ban serep? Apa? Di dalam ban serep ada Tuhanmu di sana? Apa sih? Ban apa? Ban serep. Bisa ada. Oh, Bisa. Kalau iya. karena tuh buat apa sekali lagi bisa? Ya kan Anda yang ngomong sendiri memasukkan Iya, Tuhanmu di bisa, mana bisa. saja. Dalam bagasi mobil ada ya? Bisa. Oke. Mohon maaf sekali lagi. Ada di bawah netizen, saya baca netizen dulu nih. Di safety tank kata netizen. Bisa. Oh, waduh. Maaf bang, saya nggak bisa diskusi lagi dengan abang. Abang merendahkan Tuhan Anda. Enggak. Kan pertanyaannya bisa atau tidak? Anda yang ngomong sendiri omnipresent Nah, bang. sekarang iya makanya bisa kan? Ya udah. Sekarang kita pertanyaannya kedua Bang Hadi, dengar dulu Bang. Buat apa dia di septic tank? Anda sendiri yang memasukkan barusan. Enggak, bukan. Saya bilang bisa. Gini loh. Ya, Gini nih Bang. Ya, Saya silakan. kasih bilang. Saya bisa nih ngelawan anak kecil. Umur 5 tahun sama saya bisa mengalahkan dia, apalagi main tinju. Tapi buat apa? Saya bertanding main tinju. Terserah abang lah bang. Saya kalah sama abang diskusi bang. Enggak gini. Saya nggak mau mempermalukan Anda di sini. Enggak. Gini, soal bisa atau tidak beda dengan mau atau tidak. Ya terserah Kalau abang. Tuhan bisa di mana aja. Cuman kan buat apa Tuhan melakukan itu? Gitu loh. Ya buktinya Tuhan Anda pernah dalam kandungan kok. Ya iya. Kalau begitu saya tanya, buat apa Tuhan Anda masuk dalam kandungan? Nah, Buat apa? punya tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Yakin? Iya. Oke. Cara menyelamatkannya gimana? Nah, dia mati di kayu salib. Itu selamat atau mati? Mati. Selamat nggak tuh? Apanya? Yang pertanyaannya ada jangan ini mati Iya. ya. Mati ya mati. Yesus itu di tiang salib selamat atau tidak selamat? Tidak selamat. Berarti bukan penyelamat dong, dia tidak selamat. Nah, memang tujuan dia harus mati dulu. Tidak. Ini kan ini melawan akal sehat lagi. Tujuannya untuk jadi juru selamat. Dia sendiri nggak selamat. Lah, memang tujuannya tidak selamat. Berarti jadi tujuannya datang ke muka bumi bukan sebagai juru selamat, tapi tujuannya tidak selamat. Itu faktanya bang. Gimana sih abang kok? Saya ulang kembali. Yesus datang ke muka bumi itu sebagai juru selamat atau tidak selamat? Sebagai juru selamat. Terus di tiang salib selamat atau tidak? Tujuan disalib untuk menyelamatkan manusia. Di tiang salib itu Yesus selamat dari pembunuhan atau tidak? Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tidak selamat. Ya sekarang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Gimana mau menyelamatkan orang, dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya? Dia tidak mau menyelamatkan dirinya, itu adalah kemauan dia. Kemauan dia untuk diapain? Itu kemauan dia untuk mati di kayu salib. Nggak, kalau begitu ngapain dia semalaman di Bukit Getsemani berdoa? Nah, dia itu kan sedang lagi ngasih teladan buat murid-muridnya. Kita terus berdoa. Berdoa untuk apa? Ya kita harus taat sama Tuhan, Bang. Abang tahu isi doanya apa? Ya, yang semua doanya kita nggak tahu, saya bukan Tuhan, Bang. Nah, isi doanya Yesus ada tertulis bang. Tak kasih lagi. Abang punya Bible? Ya, Bang? ada. Oke, saya bukain. Di Matius 26, langsung 39 aja deh. Saya baca aja ya bang ya. Telat abang sih. Maka ia maju sedikit. Artinya Yesus maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku,
Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia maju sujud dan berdoa. Abang, bagaimana nasibmu nak kalau sudah begini? Loh, kenapa rupanya itu bang? Itu dia sedang menunjukkan dirinya itu kepada murid-muridnya, menjadi teladan buat murid-muridnya bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Isi doanya itu yang telah saya baca tadi, itu minta diapain bang? Bang, abang. Jadi pemikiran abang itu harus makanya gini, kekristenan itu harus pakai iman bang, bukan hanya logika. Kalau logika nggak bisa, sepure logika itu kalau abang belajar matematik, fisika, kimia, ya logika. Tetapi kalau keimanan kepada Tuhan itu supranatural bang. Bang, Tidak bisa kita Bang jangan pakai logika. kalau soal iman silakan beriman. Aku nggak mau mengganggu iman Anda. Tapi mari kita berpikir logis sebagai manusia, Bang. Boleh? Iya, tapi Oke. tidak kalau gini, kita kan juga tidak pernah bisa melihat Tuhan. Ya kan? Ini manusia sekarang modern. Enggak, saya nggak Abang membahas tahu nggak itu. sebenarnya? Dan Bang, jangan Saya kemana-mana beriman dulu. ya. Bang, Saya jangan beriman, saya masuk surga. jangan kemana-mana dulu. Mau Kemana-mana ini bicara memang ini sekarang kan saya lagi nggak mau mengganggu Bang, saya nggak mau mengganggu iman Anda. Silakan aja. Iya, Tapi- makanya kalau kamu ganggu iman saya, berarti abang kalau nanya saya jawab berdasarkan iman kekristenan saya. Ya abang jangan ngatain saya bodoh. Apa. Enggak. Tapi iman Anda nak berakal Anda loh. Lah, kan saya udah bilang iman itu berbeda dengan akal, dengan logika. Yang berfungsi dalam diri Anda itu iman atau akal? Untuk apa? Kalau untuk marketplace saya pakai akal saya. Kalau untuk Tuhan mati Makanya akal. saya pakai iman saya. Akal mati kan? Bukan mati. Mati, Tetapi Bang. iman saya yang akan bergerak. Kalau untuk duit, Akal saya masih ada. dengarin dulu Bang. Kalau untuk duit akal berfungsi. Kalau untuk Tuhan akal nganggur, gitu ya. Ya bolehlah kalau abang bilang ini istilah abang ya, bukan istilah saya ya. Kalau Ya, saya bilang gitu, Kalau setuju yain dong. enggak beda. Ya kalau begitu untuk duit akal berfungsi. Kalau untuk Tuhan akal berfungsi nggak? Bukan akal, iman yang berfungsi. Artinya akal nganggur. Bukannya nganggur bang. Nganggur Bang, nggak kepake soal Tuhan. Bener dah. Serius Bukan. gua. Tetapi iman yang akan Iya. superior di Saya, dalam kehidupan kita. saya ulang lagi. Kalau soal Tuhan, kalau soal duit, dunia, akal main. Ya. Karena kalau tidak berakal bisa Anda ketipu kan gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau soal iman, akal nganggur karena Anda ketipu sama iblis. Alah itu. Terus gimana dong? Enggak. Kalau bicara marketplace, pekerjaan, akal kita yang bergerak. Yang superior ya. Iman juga tetap ada. Jadi Kalau tetap kita harus punya hikmat marifat. Tetapi ketika bicara ketuhanan, akal itu nganggur. kita yang superior. Akal Iya. juga tetap mendukung. Akal nganggur Bang. Itu sih, Nganggur makanya dah. sekali lagi itu adalah haknya abang untuk interpretasi. Kalau abang berakal ya nggak mungkin dong berpendapat kayak gitu. Loh, ini kan akal, ini iman saya bang. Iya, saya nggak mau ganggu iman Anda, akal Anda yang saya ganggu. Iya. Jadi kalau abang mau bertanya ya saya jawab berdasarkan iman saya. Saya nggak nanya Bang, artinya apa? Saya nggak mau mengganggu iman Abang, saya cuma ingin mengganggu akal Anda supaya akal Anda ini kembali berakal. Itu aja. Gak ada lain Bang. Itu sebenarnya kalimat itu nggak bagus. Tapi nggak apa-apa. Saya bilang untuk dihina atau dizolimin saya udah biasa. Tapi saya nggak menghina Abang, saya cuma ingin Abang ini pergunakan akal doang. Boleh dong? Ya boleh. Iya, minta terima kasih dong supaya kita berakal. Bedakan bukan begitu. Itu tetap aja sebenarnya tidak baik. apalagi supaya kita ini sesama manusia Baik, Bang. saling mengingatkan agar kita berakal gitu aja Bang. Nggak ada lain kok. Nah ya boleh aja kalau mengingatkan. Tapi kan saya juga mengingatkan abang juga bisa dong. Ya nggak apa-apa Bang. Abang tetap belajar beriman kepada Tuhan Yesus. Abang pasti akan dibukakan jalan. Kalau ada iman yang tidak masuk akal ya buat apa Bang? Nah makanya abang coba dulu bahwa
beriman sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, makanya abang akan dikasih pencerahan. Itu nanti Di semakin Matius 22:37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal, Bang. Tuh baca tuh Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, bukan segenap iman. Ya, Kalau ajaran Paulus ya cuma iman. Kalau ajaran di perkataan Yesus, tapi Bang Hadi jangan bilang, buang akalmu, fungsikan akalmu. dipakai, tapi yang superior. Tapi ayat sebelumnya Bunda Rama bilang apa? Kan bukan akal dulu, ada lagi yang bukan akal. Jadi di dalamnya ada akal, ada iman, ada kasih. Gak ada di sini iman. Jadi- Kasihlah Tuhan Allahmu Jadi dengan bukan segenap hanya akal gitu. budi. Bergerak. Ketika Akal. kita bicara soal ketuhanan, yang superior adalah iman. Tetapi akal juga menunjang begitu. Berarti kau mengingkari ajaran Yesus ya, ajaran kalau, Yesus kalau ini begitu Matius. menurut abang, kalau menurut abang, boleh nggak Tuhan itu mati, Bang? Masuk akal nggak? Tuhan mati kalau dia mau ya masuk akal. Nah, ya ini udah iman mati sudah ini. Enggak lah. Akal mati, iman mati udah. Aduh. Mati rasa udah, Bang. Jadi Berarti gini, dia mematikan kalau dirinya Tuhan ya, mau, karena Bang, dalam Bible tuh yang kalau mematikan Tuhan dan mau, menghidupkan itu Tuhan. Kalau Tuhan mau apapun bisa. Makanya saya Yang bilang membunuh Bisa Tuhan, lah, Tuhan bisa. entar dulu, cukup Bang. Ini pakai logika. Yang membunuh Tuhan Anda di tiang salib itu siapa? manusia, Siapa yang ciptain manusia itu? Tuhan. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Iya. Masuk akal? Ya kan saya bilang, kadang masuk akal, kita Kadang tidak. Kadang masuk akal, kadang tidak. Ya udahlah Bang, lanjut Bunda. Kasihan teman saya ini. Maaf ya Bang ya, saya berusaha fungsikan akal, Abang nggak mau ya, saya menyerah Bang. Kita tetap berteman ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita berteman. Oke, saya juga mau turun. Udah hari udah jam segini. Jangan dulu sama saya dulu. Saya kan juga Biar harus ngurus biar karyawan akalmu dulu saya. dikelola dengan baik dan benar. Saya banyak juga beberapa karyawan yang lagi ngurus di beberapa proyek pemerintah gitu ya. Oke. Tuhan berkati Bang. Ada pamer-pamer karyawan segala Terus macam. kapan Besok kita bisa pamer-pamer. kapan kita bisa ketemu lagi Bang? Nanti minggu depan kan, besok kan minggu saya ibadah pasti. Nanti hari Senin saya udah mulai beraktivitas lagi. Saya juga aktivitas di bandara gitu kan, di Bogor, di Serang Palembang. Gimana kalau kita makan soto Makassar di Kelapa Gading? Coba nanti saya lihat atur waktunya Bang ya. Atau kita pergi di Kopi Joni? Boleh aja. Gimana? Boleh dong? Nah, kita ngobrol. Ada Bang Hotman sebagai wasit. Kopi Joni, cuman saya bilang waktunya nanti, saya atur gitu kan, bisa ada waktu. Saya udah sering loh nih, sudah dua kali saya di Kopi Joni Bang. Oh gitu ya. Saya belum pernah Kopi Joni, tapi kopi-kopi yang lain Starbucks saya sering banget. Udah ratusan kali. Oke, jadi Allah Starbucks. Jadi sekarang abang, saya minta maaf, saya hanya berusaha untuk Ya, nggak sinkron antara Iya. akal dan iman. Iman tanpa akal itu pincang bang. Oh iya. Akal tanpa iman itu juga kebablasan. Jadi harus sinkron bang. Dalam keimanan, kalau saya itu oke, terima kasih abang. Kalau saya keimanan, kadang-kadang iman itu harus lebih superior daripada akal. Di bawah ini ada begini Bang Daeng. Kok mau Bang Handi berteman sama orang nggak punya akal? Enggak, Apa beliau ini kalau soal makan, soal bayar berbayar, soal bisnis berakal loh. Jadi saya berteman dengan berakalnya, tapi dalam hal keimanan kan nggak boleh campur aduk. Biarlah dia imannya seperti itu. ya, Berarti mereka ini 1 Korintus ya, 1 Korintus 4:10 Bang. Maksudnya gini, Satu, saya memberitahu Bang. bahwa besok saya banyak kerjaan, banyak karyawan yang saya urus, makanya saya kan direktur utama sebuah perusahaan lah ya gitu, direktur utama. Jadi saya beneran Wih, ini pamer di nih ya. hadapan Tuhan, saya bilang saya direktur utama dan perusahaan saya itu bergerak di BUMN. Ya, Jadi, kalau Anda direktur, kalau ada oten diskusi, support dia dong dengan buktikan kekayaanmu. Tuh, kasihlah mereka sesamamu ya. Saya juga direktur perusahaan bang. Saya sekarang menghimbau, kan?
Saya lagi sekarang mengelola Bang, bagaimana supaya petani-petani ini mempunyai income yang lebih tinggi. Jadi saya itu kemaslahatan umat, terutama petani-petani pisang. Gimana? Dengar dulu Bang sebelum selesai. Saya sedang berpikir keras, bagaimana daun pisang ini kita bisa ekspor Bang. Oh, bisa juga sih, boleh. Keren. Bisa kok. Bisa. Jadi saran saya kalau ada Kerestim berdiskusi, kadang-kadang poinnya minus, tolong dibantu ya Pak ya teman-teman seimannya. Malu-maluin kalau diskusi sama Gurunda, poinnya 0. Bantu ya Bang ya. Nah kan tadi rektur, kaya dong, bantu. Ini kan saya pakai akun yang baru, ini akun baru. Ya nggak ada masalah akun baru, akun tua. Kalau masalah akun tuh nggak ada sistem, nggak ada koin, bagilah. Kita mau lihat Bapak juga betul kaya. Ini punya PT 1 saya juga ya, punya PT 1. Masa sih punya PT? Wih, keren host. Punya saya PT 1 Mantap. perusahaan Tuhan. Perusahaan Tuhan. Saya Tuhan. Bang. Gitu loh. Saya kan di sini cuma iseng-iseng saja. Iya Bang. Diskusi. Tapi tetap kita apresiasi Abang, kita nggak mau ganggu iman Anda. Terus kemudian kita nggak mau mengganggu juga argumentasinya seperti apa. Ya biarlah netizen yang menilai. Di Islam Ya. datang waktu dinukung waliyadin kan gitu kan. Ya soalnya ini live di YouTube, jejak digitalnya itu selalu ada. Tidak menutup tidak kemungkinan, Bang, tidak menutup kemungkinan karyawan Anda menonton. Kok bos saya gini-gini banget gitu loh. Jangan salahkan kami ya Bang. Oh enggak, mereka kan nggak tahu siapa saya. Tapi kan bisa modul Bang, modulasi kan bisa. Aksentuasi Abang kan udah ditahu oleh mereka. Enggak tahu Bang. Bahasa saya juga bukan begini Bang. Biasa aja saya nggak begini. Gitu. Oh ya, jangan-jangan di kantor Anda bahasa roh, bukan? Enggak Bang, saya bahasanya beda. Gitu. Saya Ya makanya kalau menyangkut Yesus ini Oten 1 Korintus 4:10 ya. Kalau menyangkut pekerjaan, mencari nafkah, mereka pintar pakai akal, tapi kalau sudah menyangkut Yesus 1 Korintus 4:10 Oten Jadi Deodo karena Kristus. Memberitahu Itu data di Bible. Apa Tapi sebelum turun, kalau udah mau turun Bapak siapa? Oke, Pak Bang Andi, Batak. nanti kita Pak Batak, dengar dulu saya. Ya. Apakah menurut Pak Batak seorang kabur? Enggak, pergilah dia. Bener, Pak. Cukuplah. Kita jangan menghakimi orang lah, terserah dia. Biarlah netizen yang menilai toh. Ya, yang penting kita diskusi baik-baik. Di sini kita hormati tamu. Sepanjang dia sopan, ya kita hormatilah. Itu aja sih Bunda. Nah ini yang Bunda Rama nih si Andon nih, silakan. Aduh, Andon. Halo, selamat malam. Kadang kalau Oten itu Oon, kadang esmos ya aku kalau dia Oon. Padahal Halo, punya selamat malam. otak. Malam. Saya mulai bertanya masalah Allah- Tadi Pak Direktur. masalah apa ya, berselawat itu, Allah dan malaikat berselawat, Nabi pun umat pun berselawat di Al-Asaf 5:6. Saya bacakan artinya itu. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi berarti umat masih memohon kepada Allah agar Nabi yang diikuti itu selamat, diberikan keselamatan. Jadi kalau saya bertanya, Anda bertanya atau berpendapat? ya itu yang saya bacakan artinya. Iya, Bang. Artinya yang saya bacakan. Terus pertanyaannya Ya, Anda bahasa apa? Arab itu saya bacakan. Pertanyaannya apa? Jadi, tolong dijelaskan itu. Kalau itu artinya, berarti ya Allah berikan keselamatan Kok Anda yang kepada berpendapat Nabi tapi nggak kami. bertanya? Ya itu. Maksud saya Anda ngerti nggak arti masuk pertanyaan? Pertanyaan itu kenapa, mengapa, apakah, dan tolong jelaskan gitu pertanyaan Bang. Abang ini menjelaskan loh, tidak bertanya. Ya, silakan. Saya baca artinya di sini, ya Allah berikan keselamatan kepada Ya, Bang. Nabi Pertanyaannya kami. Jadi apa? saya bertanya, jadi Apa pertanyaannya? artinya kan kenapa masih bermohon berselawat itu doa, satu permintaan umat Islam supaya nabinya selamat. Coba Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke, kalau menjawab berarti Anda diam.
kalau umat Islam itu bersalawat kepada Nabi, Ya, diam dulu, artinya salawat itu kembali kepada yang bersalawat. Nabi Muhammad tanpa didoakan, tanpa dia salawatkan, tetap dia kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah umat Islam bersalawat kepada Nabi dalam sholatnya,